Assalamualaikum warahmatullah. Jaro dua belah aduh jemalah. Jaro la nasib loh di aduh ubun. Assalamualaikum lontu gura sapa. Itu air naik, saya bilang, cepat lari air naik. Aduh, saya bilang nangis, air kencang kali, kita mau lihat. Sana semua lari. Jika pada bulan Muharram gempa keluar pagi-pagi, alaman akan berperang padanya. Jika waktu duha gempa, alamat beras padi murah. Ketika gempa terjadi, keluarga saya teringat akan hal-hal yang aneh yang dia saksikan tadi. Kemudian juga dia pernah dengar apabila burung-burung laut berterbangan semua ke daratan, itu menandakan air laut akan naik ke darat itu secara dahsyat. Saya kira itu yang pernah saya dengar cerita keluarga saya yang terselamatkan dari bencana tsunami pada 26 Desember 2004. Pengetahuan itu didapat dalam naskah kuno yang ada di rumah saya tempo hari. Tapi naskah itu tidak bisa kita saksikan sekarang karena memang sudah bersamaan dengan tsunami dan rumah semua. Jadi hilang total, itu yang sangat disayangkan. Awal terjadi manuskrip di Aceh, awal penulisannya itu dilakukan menurut ahli filologi sendiri, keilmuan dalam manuskrip atau naskah kuno, itu dilakukan pada abad ke-13 Masehi sampai abad ke-19 Masehi. Puncaknya, penulisan puncaknya itu di abad yang paling gilang gemilang di Aceh, itu pada masa Sultan Iskandar Muda. Itu cukup banyak manuskrip yang ditulis dalam variasi bahasa yang beragam. Artinya di sini ada juga yang berbahasa Arab tapi sudah diterjemahkan pada bahasa Melayu. Kemudian ada juga bahasa Melayu diterjemahkan ke dalam bahasa Aceh. Kemudian lintasan manuskrip, karya yang melampaui zaman. Hamzah Basuri, Nurdin Araniri, Abdul Rauf. Sedangkan isi kandungan pada saat masa Sultan Iskandar Muda, dia lebih banyak kepada tasawuf karena beliau sendiri menggalakkan ilmu tasawuf. Di samping kitab sejarah dan tasawuf yang saya katakan tadi, di sini ada gejala alam, astronomi, ya, ilmu fikih, aritmatika, jadi sangat lengkap saya rasa. Tapi lebih banyak orang Aceh menulis adalah kitab yang bernuansa agama yang sangat kental. Mengenai perkiraan manuskrip yang akan saya jemput ini adalah
lebih dekat kepada ilmu tasawuf. Waalaikumsalam, Ustaz Miji. Alhamdulillah, long time not see. Hari ini baru ketemu lagi, insyaallah. Kalau saya simpan pun hanya dalam peti kayu di sini, dan mungkin hanya untuk pengawet yang Tengku Tamiji bilang hari itu, mungkin hanya mungkin itu yang bisa diapa daripada ini lada hitam. Pengawetnya lada hitam, satu lagi lada putih. Apa judul kitabnya saya kurang tahu, manuskripnya ini. Yang penting begitu datang kita coba selamatkan dulu. Ya, keciptaan itu kita terinspirasi melihat atau membaca sejarah-sejarah Aceh. Di dalam sejarah Aceh itu semua tersebut manuskrip. Kemudian pun kita mengeksplorasi atau bagaimana studi banding atau melihat ke negara-negara lain, ke museum-museum di luar negeri. Itu yang tersimpan adalah benda-benda pusaka khasanah dari Aceh semua, termasuk manuskrip pelimanya. Jadi ketika kita fokus kepada manuskrip, menanyakan tentang sesuatu, jadi para pakar dunia menyatakan dalam manuskrip ini adalah sesungguhnya harta karun ada di sini. Artinya harta karun adalah keilmuan yang sangat tinggi ada dalam manuskrip. Seperti ini dia sangat berbahaya. Berbahayanya dia sudah menjarah teknik oleh kutu. Jadi kalau Tengku berikan kepada saya bagaimanapun caranya, jadi kita selamatkan. Insyaallah. Ini kita selamatkan semua, kita restorasi, kita selamatkan semua. Jadi semua orang di dunia ini baik ya muslim ataupun non muslim, dia sangat fokus untuk membuat penelitian dan pengajian terhadap naskah Aceh. Nah, kita selaku orang Aceh kenapa tidak untuk melakukan itu, walaupun kita tidak terlepas dari background, bukan keilmuan di sini, kita bukan pakar dari filologi, tapi saya bisa menghadirkan ini kepada masyarakat, berguna kepada masyarakat. Ini bulan sabit, ya kan? Ya, bulan sabit bersusun 3. Kenapa bisa ini menjadi sangat berharga nih dari segi kertas? Dari segi kertas media yang ditulis ini adalah sangat bernilai. Nah, karena dia dipesan jauh-jauh sana. Jadi pemesanan waktu Kerajaan Aceh Darussalam kan membutuhkan waktu yang lama, diplomasi yang sangat tinggi antar negara. Jadi itu bukti Aceh terbuka. Ya, asal kertasnya dari Eropa. Dari Eropa juga. Dari Eropa juga. Dari Milan biasa. Dia ada 2 dari Italia sama Inggris. Oh, biasa. Dia ada 2 perusahaan kertas pada abad itu. Yang sangat berat bagi saya nih memperoleh sebuah manuskrip. Karena kita kan orang pas-pasan juga, bukan kita orang yang sangat kaya untuk menjadi kolektor mengumpulkan manuskrip. Yang kedua, ketika pun kita ada material, kita mempunyai sesuatu untuk kita ambil manuskrip dari si pemiliknya. Ini berbagai macam alasan. Ya, manuskrip itu saya tidak bisa memberikan karena saya mimpi ini mimpi itu dan sangat sakral. Jadi dikait-kaitkan dengan yang alam gaib misalnya kan. Mungkin terlalu banyak asamnya. Mungkin bisa zat asam dengan hari ini Tengku Tamiji manuskripnya ada pada saya hibahkan pada Tengku Tamiji. Apa namanya nanti dibuat sertifikat, terserah namanya. Yang penting bisa diselamatkan untuk pemuda-pemuda kita, untuk adik-adik kita di masa akan datang untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih. Saya terima hibah 7 buah manuskrip dari Tengku Fadil kepada saya dengan niat saya adalah menjaga, memelihara dan membuat suatu kajian dan penelitian untuk generasi muda selanjutnya yang ada di Indonesia. Oke, insyaallah. Oke.
Itu banyak terjadi demikian. Salah dipergunakan, jatuh ke tangan orang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya diperjualbelikan antar negara itu. Diperjualbelikan. Dan orang-orang yang membeli, negara-negara yang membeli pun ini ya mungkin sudah bukan rahasia umum lagi kan. Kita senang dibuat sesuatu penelitian di Aceh ini, senang. Tapi kalau sudah berpindah tangan, dibawa keluar dari negara asalnya, susah untuk kita dapatkan kembali. Kan banyak naskah Nusantara Aceh yang berada di Belanda, di Jerman sekarang. Kita untuk yang mendapatkan keaslian original seperti yang kita lihat ini, enggak, itu mimpi aja untuk kembali ke negara asalnya. Ya, ada 115 naskah yang berada di rumah saya itu. Itu mungkin sangat spesial bagi saya, sangat-sangat spesial. Dan banyak tamu melihat naskah-naskah itu memang luar biasa kelangkaannya karena tidak diketemukan di museum-museum lainnya, di museum-museum filologi, di museum manuskrip. Jarang diketemukan. Jadi sama saya ada koleksi ya. Kemudian tsunami habis semua. Kita mencari naskah lain yang masih ada sisa-sisa dalam masyarakat. Kemudian ada penyimpanan naskah koleksi saya juga di tempat lain. Pada waktu itu mereka sedang membaca, sedang membuat suatu identifikasinya. Jadi itu yang selamat. Dan kemudian setelah itu ya kita mencari lagi, memburu lagi manuskrip supaya adalah koleksi berapapun kemampuan yang harus kita selamatkan. Manuskrip ini bukan barang antik, bukan untuk dipajak-pajak, tapi di sini punya aspek kajian, ya harus dilihat kajiannya di kodikologi dari kertasnya, di tintanya, dan penulis dan isi kandungan yang sampai hari ini kita harus menyerahkan kepada negara-negara lain untuk membantu Aceh. Kamu balik. Tulisan Arab Indonesia atau tulisan Arab Jawi telah kita pergunakan berabad-abad lamanya. Telah melahirkan kitab-kitab pembahasan tentang beraneka ilmu pengetahuan yang tinggi-tinggi. P dalam Latin. Arab ada P. Yang ada apa juga? Fa. Supaya bunyi P dari zaman orang memberi tanda Fa dijadikan titik tiga. Ini titik tiga jadi P. Assalamualaikum warahmatullah. Saya sedang mengalih-aksarakan sebuah kitab fikih. Kita ketahui fikih dengan membaca isinya, menjelaskan tentang masalah-masalah ibadah, masalah zakat, masalah puasa. Tulisannya tulisan tangan, tetapi sayangnya kitab ini mukadimahnya dan beberapa halaman pada awalnya tidak ada lagi, sudah hilang, sehingga kita sulit mengetahui apa judul kitab ini dan juga siapa pengarangnya. Kerjasamanya itu beliau punya koleksi. Saya memang sudah hobi saya. Dari kecil memang sudah ada hobi, malah baru bisa saya wujudkan kenyataannya setelah tsunami. Sudah mulai saya ahli aksara kitab-kitab naskah lama.
Tetapi datangnya tsunami itu habis semuanya. Kemudian ketika saya berjumpa dengan Pak Tarmidi, beliau mengajak saya bisa diterjemahkan kitab-kitab yang ada pada saya supaya bisa dibaca oleh generasi penerus. Maka saya bersedia. Ada beberapa kesulitan. Yang pertama karena kitab lama itu sudah dimakan usia, ada lembar-lembar yang sudah sangat hitam, ada yang sudah sangat rapuh gitu. Yang sangat rapuh kadang-kadang itu patah sendiri sehingga hilang tulisannya. Kemudian dari segi bahasa yang tidak punya kaedah-kaedah penulisan. Kemudian juga penulisan bab-babnya. Kalau sekarang babnya itu sudah dipisahkan dengan bab 1, bab 2. Dulu enggak, kadang-kadang campur aduk di situ terus. Kemudian lagi ada kata-kata yang ditulis ke pinggir. Kita harus melihat ke pinggir. Ini di sini harus lihat ke pinggir. Di pinggir itu banyak lagi catatan-catatannya. Yang mana ini yang ke sini itu juga sulit sekali itu. Mungkin juga bahasa yang sangat kuno sudah sekarang tidak dipakai lagi, itu juga sulit sekali. Tidak ada penomboran halaman itu kita turuti karena kitab naskah lama itu tidak diberi angka halaman. Kita biasa diberikan kata-kata pada awal halaman berikutnya, ditulis pada sedikit di bawah pada halaman sebelumnya. Itu kita cocokkan. Nah ini seperti ini, seperti ini. Ini di mana ini? Ini ada dari sini ke sini ini dipindah. Karena waktu ditulis ada ketinggalan, dipikirlah ke bawah ini. Ini harus kita cari betul-betul ini di mana. Nah, kita cari nanti yang nyambung. Nah. Ya, itu para pakar yang terlibat merestorasi. Kita tidak punya keilmuan di sini. Seperti restorasi ini, kita dibantu oleh arsip Jepang. Penelitian dan pengajian identifikasi itu dilakukan oleh para pakar filologi. Malah bukan dari Aceh sendiri, dari Malaysia, yang melibatkan dari The Islamic Manuscript Association yang berpusat di Inggris. Hancurnya sebuah manuskrip karena pada waktu itu tidak ada sistem pemeliharaan secara baik. Kalau dikatakan hancur total, hilang dari negerinya, itu masa masuknya penjajah. Masuknya penjajah ini harus dimusnahkan manuskrip, karena dalam manuskrip itu ada pengajaran-pengajaran perang, ada pengajaran syair untuk menggelorakan semangat juang perang demi mempertahankan sejengkal tanahnya. Jadi penjajah sendiri pun manuskripnya harus dihancurkan, dirampas, dibakar, malah dibawa ke negara asalnya penjajah itu sendiri. Ya, bangunan ini dikhususkan untuk museum manuskrip. Jadi apa yang saya koleksikan sekarang manuskrip, kemudian setelah ada bangunannya ini, jadi ini ditempatkan khusus untuk museum manuskrip dan perpustakaannya. Lebih lanjut, saya kira di sini nanti pun ada ruang penyimpanan, ada ruang digitalisasi, ada ruang untuk para peneliti. Iya, tentu ini terbuka bagi seluruh masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang bisa dia mengkaji sebuah manuskrip menyangkut dengan semua aspek keilmuan yang berada di sini. Assalamualaikum hayanu nang bro. Salam bakamon seod berada. Terputus tradisi ini
tradisi yang seharusnya dijalankan, diteruskan, digulirkan, diputarkan sampai ke anak cucunya. Ini terjadi putus di tengah jalan diakibatkan perang, penjajah, dimusnahkan dan sebagainya. Di kebudayaan, aspek ekonomi sosial budaya hancur. Kenapa hancur? Itu konflik tadi di Aceh. Konflik itu yang sangat terasa. Untuk mengembalikan itu yang sangat susah. Tradisi yang sudah terputus, orang-orang ahli pakar kebudayaan tidak ada lagi. Kita harus mengangkat lagi tradisi ini. Ya, untuk dikembalikannya seperti lewat ini. Aplikasi, menghidupkan kembali kebudayaan, lembaga agama dan sebagainya. Nah, ini diambil dari masa lalu yang terputus ya, lewat sumber-sumber yang masih tinggal untuk dihidupkan kembali. Kalau menurut saya itu yang telah membaca, mendalami naskah-naskah kuno, banyak sekali nilai-nilai sejarah. Banyak sekali nilai-nilai sejarah yang yang perlu kita angkat kembali untuk kita melihat jati diri kita. Seperti misal dambaan orang sekarang kan Aceh yang damai. Aceh yang tentram, itu banyak cerita-cerita masa lampau yang menceritakan bagaimana mendamaikan suatu suatu sengketa, banyak cerita-cerita seperti itu. Nah, dari masa lampau untuk kita angkat untuk masa sekarang. Nah, ada malah ada di dalam itu cerita itu saya angkat kembali. Jadi nilai-nilai lama bisa diterapkan. Bisa diterapkan untuk masa sekarang. Bagaimana bijaknya orang dulu untuk mendamaikan sengketa-sengketa. Yang kalau kita pakai sekarang mungkin bisa efektif lah. Nah, ini banyak itu. Malah udah saya bukukan itu cerita-cerita masa lampau. Yang mengandung nilai sejarah yang luar biasa. Di kertas usang ini bisa membawa harkat martabat kita lebih tinggi. Karena yang kita pelihara ini, yang kita rawat ini adalah hasil goresan pena ulama yang luar biasa. Jadi kita jaga. Kita jaga apa? Untuk merusakkan orang lain? Bukan. Untuk menambah keilmuan bagi orang lain.